Apa sudah ada? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ada ya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik. Tips lolos Poltekkes 2024. Oke, di sini kita highlight terlebih dahulu. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil persiapan dan kerja keras. Jika ada yang mengatakan ini rahasia sukses, maka itu menurut kakak adalah hoax. Rahasia sukses itu tidak ada. Yang ada semuanya hasil persiapan dan kerja keras kita. Tentunya kalau kita persiapannya baik dan mau untuk kerja keras serta berani gitu ya, ngambil langkah, tentunya mimpi kalian akan menjadi nyata. Maka dari itu, persiapkan dari sekarang juga apa yang ingin kalian impikan, tulis dari sekarang juga, kemudian cari tahu dari sekarang juga, dan kerjakan dari sekarang juga. Karena banyak orang yang hanya tahu, kemudian hanya ingin, tapi tidak mau mengerjakan. Tapi kalian hadir di sini, itu udah berarti kalian udah mau kerja, udah mau mempersiapkan dari sekarang juga. Apa aja? Di sini kakak akan bahas tentang jalur seleksi, minat, dan kompetensi. Kemudian apa yang harus kalian siapkan dari membuat timeline gitu ya. Kemudian latihan soal, prosedur seleksinya harus dipahami juga. Dan ini yang terakhir, opsi kalian bisa ikut bimbel atau tryout gitu ya. Yang pertama, yaitu memilih jalur seleksi yang tepat. Nah, untuk Poltekkes itu yang belum tahu nih, karena kalian kan baru gitu. Jadi untuk ke seleksi masuk Poltekkes itu ada 3 jalur ya adik-adik. Ada PMDP, Simama, dan Mandiri. Dan ketiga jalur tersebut itu dihimpun atau dikumpulkan dalam satu eh, satu nama yaitu Sipenmaru. Sipenmaru itu singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, di mana di dalamnya ada PMDP, Simama, dan Mandiri. Nah, setiap jalur ini gitu ya memiliki karakteristik dan persyaratan masing-masing, sehingga diperlukan persiapan yang berbeda pula gitu dari setiap masing-masing jalur ini. Untuk PMDP ini bertujuan untuk menjaring siswa yang menunjukkan prestasi yang tinggi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, untuk itu yang ingin masuk melalui jalur PMDP, kalian harus mempersiapkan baik-baik dari sekarang nilai rapot kalian. Dalam artian nilai rapot kalian itu harus besar-besar, harus tinggi-tinggi gitu. Karena kenapa? Karena persaingan di PMDP ini cukup ketat. Dalam artian cukup ketat sendiri, kenapa bisa jadi ketat? Karena kuotanya sedikit, sedangkan pendaftarannya sangat-sangat banyak. Dalam satu Poltekkes, misalnya kakak ambil contoh Poltekkes Jakarta 2 gitu. Itu kuotanya PMDP hanya 20%. Artinya jika yang diterima ada 100 orang gitu, maka yang lewat jalur PMDP hanya 20 orang aja. 20 orang, sedangkan yang daftarnya itu bisa ribuan. Dan tentunya ini kenapa harus dipersiapkan dari sekarang juga, dari nilai rapot yang harus besar, kemudian akreditasi sekolah juga itu menentukan, A itu juga menentukan banget gitu ya untuk nanti dipertimbangkan untuk bisa lolos. Lalu prestasi yang kalian raih baik akademik dan non akademik di jalur PMDP ini harus disiapkan, meskipun di jalur PMDP ini maka disclaimer bahwa PMDP itu tidak mewajibkan mempunyai prestasi. Tapi kalau kamu punya prestasi itu sangat-sangat akan diperhitungkan sekali untuk bisa lolos. Karena PMDP aja singkatannya penelusuran minat dan prestasi.
Jadi yang punya prestasi akan diperhitungkan lebih besar. So, sekarang kalian punya waktu 1 tahun, jadi silahkan cari ikuti kompetensi-kompetensi yang bisa memberikan kamu sertifikat prestasi yang baik gitu, sehingga bisa menunjang kamu nanti masuk di perguruan tinggi negeri, khususnya di Poltekkes ini. Contohnya apa? Menjuarai kompetisi saintek, seni budaya, atau olahraga itu akan menunjang daya saing kamu di PMDP ini. Lalu yang kedua ada jalur Simama atau Sipenmaru Bersama. Simama itu singkatannya apa? Singkatannya adalah Sipenmaru Bersama. Sipenmaru adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bersama berarti diadakan secara serentak seluruh Poltekkes di Indonesia. Dilakukan selama bersama-sama gitu ya, atau serentak. Dan yang dilihat dari Simama ini yaitu menjaring siswa dengan kompetensi akademik. Kesuksesan pada Simama tergantung pada kemampuan mengerjakan soal akademik kamu. Dalam artian ada 6 mata pelajaran yang diujikan di Simama ini. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, dan fisika. Itu berlaku untuk semua ya, untuk semua pendaftar. Baik kamu background-nya dari SMK, dari IPS, atau dari bahasa, atau jurusan di luar IPA pokoknya. Semuanya itu yang diujikan 6 mapel tersebut di Simama ini. Jadi mau gak mau kamu harus pelajari 6 mapel tersebut untuk bisa bersaing di jalur Simama ini. Kemudian ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini bertujuan untuk menjaring siswa dengan profil kompetensi akademik yang sesuai dengan profil masing-masing Poltekkes. Dalam artian, mandiri ini diadakan oleh masing-masing Poltekkes, tidak serentak. Dan untuk kuotanya ini hampir sama dengan PMDP. Untuk kuota yang diterimanya itu lebih besar di Simama ya adik-adik. Jadi pembagiannya Simama itu hampir 50%. Tolong itu jangan jahil ya, jangan ditulis-tulis tuh papannya. Nanti ada yang nggak kelihatan gitu ya. Oke, Simama itu kuotanya bisa 50%, kemudian untuk mandiri itu bisa 25%, dan PMDP 20-25%. Jadi menurut kakak kalian peluang besarnya ada di Simama. Tapi saran kakak juga mending ikut atau persiapkan semua jalur. Terlebih PMDP dan Simama. 2 jalur ini kalian harus persiapkan dari sekarang. Karena yang pertama akan PMDP dulu, kemudian Simama, setelah Simama baru mandiri dibuka. Untuk mandiri, untuk soalnya itu tidak jauh beda dengan Simama. Jadi jika kamu punya materi tentang Simama, khususnya kalau misalnya kamu punya buku tentang Simama, si Penmaru itu udah mewakili yang Simami. Jadi kalian udah paket komplit tuh, PMDP dapat bimbingan dari kakak, si mamanya dapat juga soalnya dan bimbingan dari 6 tutor langsung, mandirinya juga dapat kalian. Jadi udah sepaket semuanya gitu. Oke, next. Kenali minat dan kompetensi diri. Ini penting banget. Menurut riset yang dilakukan oleh tim kita gitu ya, DMH Academy, di mana banyak calon siswa yang gagal untuk masuk Poltekkes bukan karena kurang pintar ya, tapi salah gitu ya menentukan strategi yang atau kurang tepat gitu menentukan strateginya, di mana khususnya dalam memilih program studi. Kamu harus tahu minat pribadi sebelum mendaftar Poltekkes. Kamu harus jeli dalam mengenali kemampuan diri dan membandingkannya dengan program studi dan Poltekkes yang dipilih. Karena kan setiap program studi itu beda-beda keketatannya gitu. Kemudian setiap Poltekkes beda-beda juga keketatannya. Ada Poltekkes yang favorit, ada yang kurang favorit gitu. Ada jurusan yang favorit banget, ada yang kurang favorit juga. Itu juga nanti bisa dibandingkan oleh kalian. Konsultasi langsung dengan tutor-tutor, bisa juga dengan kakak nanti. Kemudian pilihlah program studi tujuan dan cari tahu daya tampungnya agar kamu memilih gambaran akan persaingan di hari H nanti.
Kemudian asah kemampuan tersebut sambil mencermati tingkat keketatan prodi. Putuskan apakah kamu membutuhkan bimbingan, belajar, atau tidak. Kalau jawabanmu misalnya membutuhkan bimbingan, maka pilih bimbel yang intensif, yang sesuai dan terjangkau gitu buat kalian. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan guru bimbel agar ia mengerti kebutuhan kamu. Jadi kakak awal-awal tadi mengatakan siapa yang mau bicara, yang berani bicara, karena nanti juga kita komunikasi dua arah gitu dengan tutor, dengan kakak. Kalau kalian gak berani komunikasi gitu, nah kita juga mana bisa ngerti gitu kebutuhan kalian apa. Ketahui materi apa yang sudah kamu kuasai dan mana yang perlu kamu pelajari lebih dalam lagi. Hal ini bisa membantu kamu untuk fokus belajar. Jadi intinya kalian harus paham terlebih dahulu minat kalian ke mana gitu ya. Apakah ingin masuk kesehatan itu mau jadi apa? Mau jadi seorang perawat kah, atau menjadi seorang farmasika, atau fisioterapika, atau yang lainnya gitu. Jadi harus kenali. Kenalinya bagaimana? Perbanyak riset gitu. Perbanyak tanya-tanya. Perbanyak cari tahu baik itu di Google, ke kakak-kakak tutor gitu, atau ke kakak yang membimbing gitu. Cari tahu gitu, tanya-tanya. Dan tentunya tadi juga harus lihat juga gitu persaingannya bagaimana gitu di jurusan yang kamu pilih itu. Dan tentunya juga harus didiskusikan dengan orang tua kalian. Jangan sampai ada salah paham antara kalian dan orang tua kalian. Di sini kakak sarankan misalnya karena kan kalian ingin masih bingung mungkin ya yang ingin masuk jurusan apa atau pilih apa gitu. Nah, saran kakak biasanya kan ada miskomunikasi atau ada perbedaan antara orang tua dan anak gitu. Maka saran kakak pilih 3 opsi terlebih dahulu. Yang pertama misalnya jurusan yang kalian inginkan gitu. Yang pertama opsi pertama. Yang kedua yaitu jurusan atau eh, orang tua kalian ingin kalian menjadi apa kelak gitu. Dalam artian jurusan yang dipilih orang orang tua kalian. Dan yang ketiga, Tapi nggak bau. nanti sesuaikan dengan budget Mau orang nggak? tua kalian. Baru Wih, nanti kalian diskusikan sosis. apa. Cipuknya aja lebihin. Sosis. Ini nggak suka daging. Maaf nih ada yang bocor ya. Jadi kenali minat dan kompetensi diri kalian. Nah ini yang paling penting. Buatlah timeline per hari ya. Ini penting banget. Buat kalian yang masih bingung, itu wajib banget gitu ya buat timeline per hari ini. Bagi waktu berdasarkan mata pelajaran dan materi yang ingin kamu kuasai. Ini membantu kamu untuk terpacu dalam belajar dan melatih kedisiplinan. Kamu bisa membuat deadline untuk penguasaan materi atau soal si mama yang kamu rasa sulit. Jangan lupa sisihkan waktu istirahat juga. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti butuh refreshing gitu ya intinya. Kemudian lakukan hal-hal kecil yang membuat kamu senang agar kamu rileks saat belajar. Jaga pola makan, perbanyak minum juga ya. Pokoknya harus, karena kan otak itu kan harus banyak nutrisi juga. Kalau kamu banyak makan gorengan, tentunya akan susah juga gitu ya mikirnya kamu. Jadi pola makan juga harus diatur gitu. Ini penting banget buat kamu harus buat jadwal gitu ya. Intinya harus buat jadwal harian. Targetnya misalnya kalau kakak dulu belajar itu 1 jam misalnya dan 10 menit istirahat. Dan ditarget misalnya hari Senin kakak belajar matematika dan bahasa Indonesia, hari Selasa kakak belajar fisika dan bahasa dan biologi misalnya. Jadi satu hari itu dibuat jadwal. Seperti kalian sekolah, karena kan kalian sekolah juga di SMA pasti ada jadwal-jadwalnya. Dan saran kakak, perbanyak porsinya buat mata pelajaran atau soal-soal yang sulit kalian kuasai. Misalnya kamu sulit mengerjakan matematika, maka kamu harus perbanyak porsi belajarnya di matematika. Dalam artian dalam 1 minggu misalnya ada 3 sampai 4 hari belajar matematika. Gitu.
Itu sangat efektif banget. Tapi misalnya Kak saya sulit gitu ya kalau sendiri gitu belajarnya. Kalau sulit, maka Kakak sarankan kalian bisa ikut bimbingan belajar intensif karena itu udah terjadwal kan ya belajarnya. Jadi dibimbing oleh tutornya langsung, kalian tinggal ikut pembelajaran setiap pertemuannya atau bisa lihat juga, diulang juga nanti video-video recordingnya gitu ya. Bisa kalian ulang lagi dan bisa pelajari lagi. Apalagi kalau bimbel kan itu udah tersusun intinya ya. Kalian tidak menerawang atau tidak meraba-raba gitu belajarnya. Jadi kalian udah dapat modulnya dan lain sebagainya, tinggal kalian pelajari dan ikuti gitu aturannya. Itu lebih gampang. Tapi saran kakak buat juga buat kalian sendiri. Jangan sampai kalian terlena gitu. Karena gak akan kerasa gitu. Dari bulan sekarang sampai bulan nanti pas ujian itu gak akan terasa waktu. Jadi jangan berleha-leha. Ini perbanyak latihan soal. Ini penting banget. Kesiapan mental sangat penting dalam menghadapi ujian tulis gitu pada si mama dan seleksi mandiri. Banyak siswa yang gagal diterima di Poltekkes karena gugup dan grogi saat mengerjakan soal tes. Nah, misalkan dirimu dari sekarang dengan berbagai bentuk soal dan cara memperbanyak latihan. Karena kan setiap ujian tuh beda-beda kan jenis soalnya. Kalau kalian terbiasa dengan latihan soal, kemudian terbiasa paham konsep dasar teorinya, kemudian sering mengerjakan soalnya, nanti juga agak akan kaget gitu kalau misalnya beda soalnya sedikit gitu di ujian itu gak akan kaget gitu. Karena kalian udah paham konsepnya. Nah, di sini kamu bisa membeli buku soal si Penmaru si Mama Poltekkes 2024 atau ikut tryout gratis berbayar dari DMH Academy yang sudah disediakan kunci jawaban yang benar untuk dicocokkan saat kamu selesai mengerjakan soal. Jadi kalian jika follow Instagram Info Poltekkes biasanya ada tryout gratis gitu, tapi gak setiap, biasanya sebulan sekali gitu, tapi mulainya nanti mungkin ada tryout gratis, kemudian kalau berbayar juga ada yang premium, tapi kalau udah punya buku sih udah dapet tryoutnya gitu ya, jadi gak usah ikut juga gak apa-apa. Perbanyak latihan soal intinya. Ini paling penting banget buat kalian. Jangan hanya soalnya aja, tapi pahami dasar teorinya aja. Teorinya juga. Pelajari soal yang udah dikuasai. Kalau misalnya kalian udah paham satu konsep, jangan sampai kalian merasa angkuh gitu ya pada diri kalian sendiri. Ini yang sering kakak wanti-wanti gitu ya pada siswa bimbel kakak gitu ya. Setiap kalian selesai misalnya belajar dengan tutor, jangan merasa puas, ulangi lagi, pelajari lagi recordingnya. Karena belajar itu bukan eh, sampai paham gitu ya, tapi sampai tidak pernah salah lagi atau benar terus gitu. Jadi kalian harus belajar, belajar, belajar terus, ulangi soal-soal yang udah kalian kuasai atau yang udah kalian pelajari. Jangan anggap kalian udah merasa puas, jangan gampang merasa puas, tapi harus update gitu ya, harus terus diulang lagi materi-materinya. Itu penting banget. Apalagi kalau misalnya kalian persiapkan dari sekarang, kemudian kalian udah paham gitu ya satu konsep, bulan depan lupa lagi kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Pahami prosedur seleksi Poltekkes. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak juga gitu ya yang waktu kemarin yang eh, salah gitu ya dalam mengisi pendaftaran ke Poltekkes itu. Kenapa? Karena mereka tidak paham gitu. Seleksi di Poltekkes itu bagaimana, persyaratannya apa aja yang diinput. Mereka tidak paham. Jadi penting banget memahami prosedurnya. Dan untuk Poltekkes sendiri tidak hanya ujian tes aja gitu ya yang kalian pelajari, yang akan kalian hadapi nanti, yaitu kalian akan dilakukan tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara. Setelah kalian ujian si mama, udah selesai nih ujian si mama.
maka kalian menunggu pengumuman hasil tes Simamanya. Jika kalian lulus tes Simama, bukan berarti kalian resmi jadi mahasiswa Poltekkes, tapi kalian akan menghadapi tes-tes selanjutnya. Dan ada tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara. Jadi kalian harus paham, selain tes CBT misalnya, atau selain tes rapot, apa selanjutnya tes kesehatan apa aja, tes psikotes apa aja, psikotes soal psikotesnya seperti apa, tes kesehatannya seperti apa gitu. Kemudian apa aja yang harus dipersiapkan supaya kalian lolos di tes kesehatan, apa aja yang harus dipelajari supaya kalian lolos di tes psikotes, itu juga harus kalian pelajari. Kemudian apa aja yang ditanyakan di tes wawancara, terus itu juga harus kalian pahami. Karena kakak tahu, karena kakak pernah jadi panitianya, apa aja yang ditanyakan di wawancara, apa aja yang psikotes, seperti apa soalnya. Jadi banyak banget yang terbantu kemarin juga yang, Kak, soal psikotesnya mirip banget, Kak, dengan yang ada di buku katanya. Terus wawancaranya mirip banget, Kak. Jadi ke saya agak ragu lagi gitu ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Banyak tuh siswa kakak kemarin yang nge-review gitu. Terkadang ada peserta yang gagal mengikuti seleksi karena adanya kekeliruan administrasi. Nah, ini ya yang harus kalian pahami. Jadi pastikan kamu telah memahami prosedur seleksi secara tepat dari pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Hanya percaya informasi resmi dari pemerintah dan konsultasikan kesulitanmu terhadap pendaftar seleksi dengan pihak sekolah dan kakak tutor gitu ya kalau kalian ikut bersama kami. Ini yang terakhir, ikut bimbel dan tryout Simama Poltekkes. Nah, kenapa bimbel itu bertujuan untuk membimbing kamu dalam proses belajar mempersiapkan tes CBT Simama Poltekkes. Sedangkan tryout Simama bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kamu dalam menghadapi tes. Kamu bisa mengetahui seberapa besar peluang kamu untuk memenuhi target nilai untuk masuk Poltekkes tujuan. Ditambah lagi tryout melatih kesiapan mental kamu juga. Jadi intinya, dengan kalian ikut bimbel atau tryout Simama, kalian udah selangkah lebih jauh, lebih maju gitu ya, dengan saingan kalian. Mungkin saingan kalian kan ada yang gap year, ada yang 2 tahun lalu juga yang baru mendaftar, sekarang ada gitu, banyak juga gitu. Jadi menurut kakak jangan berleha-leha gitu, mending persiapkan dari sekarang juga. Oh, ini yang terakhir, berusaha keras dan doa dan tawakal. Usaha yang maksimal yang telah kakak bahas tadi, apa aja yang kalian siapkan, tentu tanpa adanya doa dan tawakal gitu ya kepada Tuhan, karena mau bagaimanapun pilihan dari Tuhan adalah yang terbaik. Maka dari itu, tapi kalian jangan patah semangat karena tentunya Tuhan tidak tidur. Apa yang telah kita usahakan tentunya akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Usaha yang maksimal apabila tidak dibarengi dengan doa dan tawakal, maka akan menjadi sia-sia. Untuk bisa masuk Poltekkes, maka kamu harus berusaha dengan maksimal disertai doa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, kamu pun akan bersyukur dan jauh dari kesombongan saat diterima dan dihindari dari keputusasaan jika tidak diterima. Percayalah apapun hasilnya merupakan keputusan terbaik dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu penting banget gitu untuk menjaga keyakinan kita dan untuk menjaga mental kita gitu. Oke, dan di sini di akhir kakak ada kutipan, ini sangat menyentuh banget, khususnya buat kakak juga. Orang tua bilang kesempatan hanya datang sekali, tidak 2 kali ya, katanya. Tapi buat anak muda seperti kita harus percaya bahwa kesempatan itu bukan untuk dinanti, tapi diciptakan. Jadi maukah kalian bersama-sama berjuang untuk menciptakan kesempatan-kesempatan baru dalam perjalanan panjang mencapai mimpi-mimpi ini. Jadi kalian siap untuk lolos Poltekkes tahun 2024? Coba. Siap, Kak. Siap. Siap, Kak. Insya Allah siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Siap. Bismillah.
Kita pasti bisa. Amin. Amin ya. Kita harus percaya bahwa kesempatan itu bukan ditunggu gitu ya, bukan dinanti-nanti oleh kita, tapi diciptakan oleh kita. Keberuntungan dan lain sebagainya itu tidak datang langsung kepada kita, tapi datang kalau kita mau usaha atau menciptakan terlebih dahulu apa yang kita inginkan. Usaha terlebih dahulu. Jadi kakak di sini mengajak buat kalian, ayo sama-sama berjuang, ciptakan kesempatan-kesempatan baru dalam perjalanan panjang kita menata masa depan kita, menata mimpi-mimpi kita, lebih jauhnya gitu ya, menata negara kita dan bermanfaat untuk banyak orang, dan lebih dekatnya untuk lolos di kampus terbaik, khususnya untuk lolos di Poltekkes. Ayo kita berjuang bersama-sama. Oke, apa kamu sudah siap seleksi masuk Poltekkes? Siap ya, tadi udah dijawab. Luar biasa. Doakan kalian semoga bisa lolos gitu ya di Poltekkes yang kalian impikan. Amin. Amin, amin. Oke, nah di sini buat kalian, kakak mau iklan terlebih dahulu ya. Ini ngasih info aja buat kalian kalau di sini kita memang ingin membantu gitu ya adik-adik semua gitu, bukan hanya gitu menjual produk aja gitu yang misalnya nggak berguna gitu buat apa gitu. Tapi ini udah terbukti, udah banyak ratusan bahkan ribuan orang yang lolos bersama kita. Dan tentunya ini info grade A gitu ya, kelas 1 gitu. Karena dari warga Poltekkesnya khususnya kakak langsung gitu. Dan udah direview gitu ya oleh pihak-pihak Poltekkesnya buku ini. Jadi untuk kalian jika berminat, kamu bisa belajar atau yang masih bingung persiapan tes SIMAMA Poltekkes khususnya SIPENMARU Poltekkes itu apa aja, kamu bisa belajar melalui buku SIPENMARU SIMAMA Poltekkes 2024. Di mana berisi soal dan pembahasan dari 2017 sampai 2024, kemudian berisi juga ulasan materi, dan nanti juga kalian akan mendapat video materi juga. Kemudian berisi pembahasan soal psikotes, pembahasan soal wawancara, pembahasan tes kesehatan, dan tips-tips untuk lolos di setiap tes. Jadi ada tipsnya nih untuk lolos psikotes, untuk lolos tes kesehatan, untuk tes wawancara. Di buku tersebut udah komplit semua. Jika kalian beli buku selain buku ini dimanapun gitu ya, tidak akan ada yang sekomplit buku ini. Ditambah, kalian akan mendapatkan bonus yang ini gak masuk akal sih bonusnya sebenarnya. Tapi kakak benar-benar ingin memberikan yang maksimal buat kalian, di mana kalian akan mendapatkan fasilitas kursus Zoom seperti ini ya Zoom-nya, tapi nanti kalian akan dibimbing oleh 6 orang tutor, 7 orang tutor bersama kakak ya langsung. 7 orang tutor nih sebenarnya. Tapi yang membahas soal-soal dan materi itu ada 6 orang tutor. Langsung gitu ya, kalau kalian punya buku ini. Kursus Zoom pembahasan soal dan materi bersama 6 orang tutor. 2 kali tryout SIMAMA, grup persiapan masuk Poltekkes. Tentunya yang udah pesan buku itu tinggal scan aja barcode-nya, lalu langsung masuk ke grupnya. Dan kesempatan raih beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan dari DMH Academy. Jadi nanti kalian yang udah join bersama kita akan mempunyai kesempatan untuk bisa meraih beasiswa pendidikan dan akan mendapatkan uang untuk biaya pendidikan kalian. Jika mau pesan ini, kalian bisa pesan di Shopee ada, di Lazada ada, di TikTok juga ada, atau mau pesan via WhatsApp juga ada. Nah, ini fasilitasnya ini foto Zoom yang udah dilakukan ya tahun kemarin 2023. Belajar gitu ya langsung oleh tutornya. Ini bukan dibaca ya sama tutor tapi langsung ditulis tangan itu oleh mereka menggunakan pen tab ya.
Nah, ini siswa-siswa kakak tuh ada ribuan orang gitu tahun lalu yang belajar bareng kakak. Dan dapat grup juga, ini grup classroom gitu ya. Kalian dapat ini di sini ada doa bersama menjelang tes CBT. Jadi kita juga ada doa bersama hampir satu tes CBT itu kita doa bareng gitu ya supaya bisa lolos. Materinya juga dikasih, kemudian tryoutnya ada materi, kemudian record Zoom-nya juga diberikan. Dan ini grup bersama gitu ya. Jadi semua yang ikut bimbel, baik itu yang sekarang atau yang beli buku, itu bergabung di grup ini semuanya. Kelas belajar gitu. Jadi sangat-sangat lengkap banget. Nah, jika beli buku juga, selain dapat kursus, grup VVIP, 2 kali tryout, kalian dapat konsultasi juga sama kakak dan teman-teman kakak juga nanti. Dan dapat tote bag juga ya, tote bag kekinian. Ini sangat gila banget gitu ya bonusnya. Jadi jangan rugi gitu. Karena uang itu kan jangan takut kehilangan uang. Ini kakak bukan apa ya, tapi memotivasi aja. Jangan takut kehilangan uang, tapi gunakan uang itu kan untuk kita gunakan gitu. Tapi kalau kita gunakan uang itu untuk mencapai impian, itu tidak akan sia-sia. Kehilangan uang hanya hilang uang aja gitu. Kalian pegang uang nggak akan jadi apa-apa kalau kalian nggak tukarkan, apalagi untuk menunjang mimpi kalian. Seperti itu. Apalagi ini harganya sangat murah banget, hanya 250.000 untuk bukunya dan udah mendapatkan semua fasilitas ini. Gila sih. Gak akan pernah ada gitu ya yang jual buku dapat semua fasilitas ini. Kalian cari di manapun, gak akan pernah ada. Ini daftar isinya ya, ada strategi menghadapi si Penmaru Simama 2024, materi matematika Simama 2024, materi bahasa Inggris, materi bahasa Indonesia, materi biologi, materi kimia, materi fisika, kemudian soal dan pembahasannya dari 2017 sampai 2024 ya. Lalu ada soal psikotes, tips dan triknya, tes wawancara, tips dan triknya, tes kesehatan dan tips dan triknya. Dan tentunya ada beberapa prakata dan motivasi di buku ini. Jadi udah komplit banget. Ya akan jauh mungkin yang udah beli bukunya bisa lihat aja kualitas bukunya bagaimana. Tebel banget pokoknya. Dan kakak juga buka kursus Imama Poltekkes 2024. Jadi misalnya kalian tidak mau beli buku kak, mau langsung ikut kursusnya. Boleh, kalian bisa ikut kursusnya langsung. Karena kursusnya ini udah dibuka sama kakak, harganya kurang dari 200.000, hanya 199.000 aja. Kalian udah dapat 50 kali pertemuan Zoom seperti ini dengan 6 orang tutor ya, bukan hanya sama kakak aja. Karena banyak tuh yang ngadain kursus, harganya bahkan lebih mahal dari kakak, itu tutornya hanya 1 orang loh, dan itu banyak juga yang curhat sama kakak gitu. Kakak hanya himbau aja gitu ya, kasihan aja buat kalian karena tahun lalu juga banyak yang curhat ke kakak gitu, banyak yang mengeluh gitu, kak saya ikut bimbel di yang lain gitu kok gini gitu ya, belajarnya agak sangat beda banget sama kakak, udah mahal-mahal gitu, terus belajarnya gak jelas katanya. Jadi kalian harus selektif, hati-hati kalau ikutan bimbingan belajar. Di sini hanya 200.000 kalian dapat 50 kali pertemuan Zoom, pembahasan materi dan soal, konsultasi bisa via WA atau via Zoom, dan ada grupnya juga. Dapat e-book ya, e-book itu bukan buku ya, tapi e-book. E-book itu elektronik buku, dalam artian dalam bentuk PDF ya adik-adik. Dan dapat juga hasil record Zoom kursus Imama 2024. Jadi kalian dapat semua recordnya ya. Jadi tenang aja, jika kalian nggak bisa ikut kursusnya, kalian bisa ulang aja hasil record Zoom-nya. Dan mendapatkan kesempatan beasiswa dari DM Academy. Tentunya gabung grup bersama persiapan tes CBT Poltekkes 2024. Dibukanya hanya sampai 31 Agustus. Dan ini harga normalnya sebenarnya ada di angka 300.000, tapi kakak kasih diskon 199.000. Jadi silahkan kalau mau daftar gitu. Ini cara daftarnya bisa langsung transfer ke nomor rekening KDDN langsung. Kirim bukti transfernya ke nomor ini.
atau bisa ke linknya ini ya. Ini udah gak masuk akal juga gitu ya kursusnya. Intinya di sini kakak gak ngambil untung banyak, tapi supaya bisa membantu kalian lolos gitu. Itu yang jadi tujuan utama. Karena kakak senang banget gitu ya. Kalau dengar ucapan dari kalian, terima kasih banyak udah membantu saya gitu ya lolos itu udah luar biasa banget gitu ya bagi kakak. Udah bahagia banget gitu bagi kakak sendiri. Nah ini siswa-siswa kakak ya. Ini ada ribuan gitu ya ngirim kayak gini. Tapi kakak gak mau edit semua, capek. Ada ratusan orang gitu ya yang kirim. Di WhatsApp juga banyak. Tapi ini ada beberapa yang kakak sempet edit aja, random. Ada Kak Adinda, di sini ada akun Instagramnya juga ya. Kalau takutnya dikata ngarang gitu ya kakak. Tapi ini udah bener-bener gitu dari beliau. Ada Adinda, pengalaman saya mengikuti bimbel di MH Academy, sangat worth it katanya dan lain-lain. Kalian bisa baca. Sirad Akbar, lolos di Poltekkes Tasikmalaya jurusan keperawatan D4. Pengalaman ikut bimbel, banyak soal yang keluar pas tes jadi paham rumusnya, jadi gampang ngerjainnya, palingan beda angka aja, tuh kan? Kata kakak juga apa gitu ya, banyak soal yang keluar. Dan tentunya kalau udah belajar di bimbelnya, akan gampang ngerjainnya gitu, gak akan sulit. Dari D5 gitu ya, dari Banjarmasin lolos. Poltekkes Malang ini banyak banget gitu ya. Ini adanya Gapier gitu ya, kalau D Nela ini Gapier kalau nggak salah. Ini panjang banget kata-katanya. Wah, kakak udah terharu banget gitu ya. Kalau baca ucapan dari adik-adik kakak yang lolos kemarin. Ini ya. Yo, kalau misalnya kalian minat bukunya, bisa hubungi WhatsApp ini. Minat buku sama kursusnya gitu ya, bisa hubungi WhatsApp-nya. Thank you adik-adik. Ayo kita persiapkan bersama-sama sekarang. Kalian bisa follow info Poltekkes gitu ya, Instagram. Ini official. Kemudian TikTok DMH Academy. YouTube DMH Media dan WhatsApp kita bisa di-save ya. Supaya kalian bisa tanya-tanya. Nah, di sini DMH Media dan DMH Academy ini akan ngasih edukasi kalian tentang Poltekkes gitu ya. Akan dimulai dari September gitu kita buat konten tentang Poltekkes. Jadi kalian jangan merasa sendiri karena ada saya, ada kita gitu ya yang membantu kalian. Oke, adik-adik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya buat adik-adik semua. Pokoknya semangat terus, kakak yakin kalian pasti bisa. Dengan doa dan usaha, tentunya ya akan ada yang nggak mungkin. Nah, mungkin selanjutnya kakak akan berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Oke, kita hentikan terlebih dahulu ya. Oke, adik-adik. Sekarang kakak buka sesi tanya jawab ya buat adik-adik semua. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Boleh. Halo Kak, izin bertanya Kak. Boleh, siapa nih sebutkan nama dan dari mana? Zara dari Kota Mojokerto, izin bertanya. Kalau misalnya lulus lulus seleksi Poltekkes jalur nilai rapor, tapi gagal di tes kesehatan, apakah itu mengulang lagi tes selanjutnya Kak? Oke, adik. Iya itu Kak. Kalau misalnya lulus seleksi Poltekkes jalur rapor, tapi setelah itu kan pasti kan ada kayak tahapan tes kesehatan lah. Di tes kesehatan tersebut itu gagal. Ada apakah kayak ngulang lagi atau enggak Kak? Di tahun depan maksudnya.
Oke, jadi kalau misalnya ada lolos PMDP, kemudian dites kesehatan gitu ya, Gagal. terus gagal di tes kesehatannya. Iya, Kak. Oke, kalau Ade gagal di tes kesehatan, tentunya Ade tidak diterima di Poltekkes ya. Kemudian misalnya Ade ingin daftar si mama lagi, boleh, itu diperbolehkan ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau di Simama itu ada tes kesehatan lagi ya, Kak? Iya, semua tes ada tes kesehatan deh. Jadi si mama, mau PMDP, atau mau mandiri, atau misalnya mau ulang lagi tahun depan, boleh. Jadi intinya kalau gagal udah lolos PMDP atau si mama tapi gagal di tes kesehatan, maka mohon maaf kalian gagal juga menjadi mahasiswa Poltekkesnya gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Halo Kak, Kak, izin bertanya. Boleh. Siapa nih? Aku Rosalia dari Bekasi. Kak, aku mau bertanya dong. Kan tadi kan yang di jalur PMDP tuh kan bisa lewat prestasi non-akademik juga. Nah, untuk prestasi akademi itu ada nilai rapot rata-ratanya nggak sih? Sama untuk yang non-akademi itu ada kayak spesifikasinya nggak? Kayak misal untuk ngikutin lomba yang di bidang kesehatan aja atau lomba umum juga boleh. Oke, pertanyaan bagus. Jadi untuk nilai rapot di akademik gitu ya, biasanya minimal yaitu 75 untuk bisa daftar di jalur PMDP ini. 75. Tapi ada juga Poltekkes yang memperbolehkan nilai rapotnya atau nilai semua mata pelajaran di rapot itu bisa 70. Ada juga Poltekkes yang memperbolehkan. Tapi biasanya rata-rata minimal 75. Kemudian untuk lolosnya berapa sih Kak untuk PMDP ini? PMDP kata kakak juga cukup ketat, tergantung jurusan, kemudian Poltekkes yang kalian pilih. Tapi selalu kakak sarankan nilai kalian harus di atas 85 untuk bisa bersaing loh, itu juga belum tentu lolos. Tapi kalau misalnya kalian dapat atau punya prestasi itu bisa menambah nilai. Prestasi seperti apa sih yang digunakan untuk untuk jalur PMDP Poltekkes ini? Tentunya prestasinya itu diperbolehkan apa aja, umum, nggak ada batasan. Itu harus kesehatan atau apa. Nggak seperti SNBP yang hanya menghususkan misalnya harus ini. Poltekkes itu bebas, mau itu di bidang akademik dan non-akademik. Itu bebas. Nggak ada batasan gitu ya. Prestasi yang kalian raih itu harus apa aja. Seperti itu. Cukup? Baik. Oke. Boleh, siapa? Kak, nama aku Rizky Devirianti dari Jakarta Maaf, Utara. ini suaranya Di sini agak aku ini pengen ya, nanya, agak nggak kedengeran? terputus-putus. Gimana coba ulangi? Kedengeran? Ya ada sekarang. Oke Kak, nama aku Trisna Deviarianti dari Jakarta Utara. Jadi di sini aku mau nanya, karena tujuan aku itu Poltekkes Jakarta 1, kan Poltekkes Jakarta 1 itu kan setahu aku termasuk yang Poltekkes favorit kan Kak. Nah terus aku pengen nanya nih, untuk yang di 2023 itu, peminatnya di keperawatan itu berapa ya Kak? Oke, ada yang bertanya tentang peminat ya. Oke, jadi untuk peminat di Poltekkes pasti akan merembet gitu ya. Banyak yang bertanya, Kak, peminat keperawatan di Poltekkes lain bagaimana? Tentunya kita harus by data terlebih dahulu gitu. Tapi untuk keperawatan, untuk Poltekkes Jakarta 1 kalau nggak salah ya tahun 2023 ini, itu peminatnya di antara 1.000 orang dan kuotanya di antara 80 orang gitu ya kalau nggak salah. Kakak harus cek terlebih dahulu dan itu perlu waktu ya adik-adik.
harus dianalisis terlebih dahulu gitu. Karena kan Poltekkes itu nggak nge-public berapa sih peminatnya gitu. Nggak semua Poltekkes hampir semua Poltekkes itu nggak nge-public peminatnya berapa orang di setiap jurusan. Jadi untuk peminatnya sekitar 1.000 orang, Dek, kurang lebih karena perawat itu udah masuk ke favorit gitu ya. Kurang lebih 1.000 orang. Itu untuk jalur PMDP aja gitu, biasanya seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak izin bertanya, Boleh, siapa? aku Lina dari Bogor. Boleh, gimana? Kalau domisili itu berpengaruh nggak sih Kak sama Poltekkes yang akan dimasukin gitu? Kayak nggak boleh jauh-jauh dari domisili gitu. Oh ya. Untuk domisili sendiri itu tidak terlalu berpengaruh sih, Dek. Dalam artian ini kan seleksi nasional gitu, jadi nggak ada sistem zonasi seperti SMA dan lain sebagainya. Jadi intinya siapapun yang dari daerah manapun di Indonesia ini bisa bebas mendaftar di Poltekkes tersebut. Dalam artian tidak ada pengaruhnya gitu. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Kak izin bertanya. Boleh, gimana? Saya Agis dari Bogor. Saya lagi bingung banget sama jurusan sama kayak misalkan D3 atau D4 atau S1. Katanya sih lebih banyak peminatnya itu D3. Terus tapi saya niatnya tuh pengen masuk D4. Soalnya Hmm, kan ada yang D4 plus sama nurse gitu. Kan kalau ya. misalkan D3 itu bisa bisa sambil kan misalkan D3. D3 ini eh misalkan ngambil D3 dulu nih. Aduh, saya grogi. Gimana, santai aja. Sebentar. Kan misalkan saya ambil Tarik nafas D3. dulu. Saya ambil Gimana? D3, tapi eh, Hmm. buat ambil nurse-nya itu harus S1 dulu atau enggak ya, Kak? Oh ya. Jadi adek D3 atau D4 gitu ya, masih bingung. Nah, Iya. untuk D3 sendiri itu tentunya di bawah S1 ya, adik. Jadi kuliahnya hanya 3 tahun dan di bawah S1. Nah, kalau misalnya adek ingin dari D3, apakah harus S1 dulu atau profesi dulu? Tentunya harus S1 dulu, karena D3 itu di bawah S1. Sedangkan profesi itu adalah di atas S1. Dalam artian setelah S1 kalian wajib lanjut profesi. Ini khusus untuk perawatan, kebidanan gitu ya. Fisioterapi gitu itu wajib gitu ya ke profesi. Dari udah lulus D4 atau S1 langsung lanjut ke profesi. Buat kalian yang bingung D4 dan S1 bedanya apa, itu udah satu setara ya. Jadi D4 dan S1 itu udah setara. Hanya beda aja di penyebutan gelarnya. D4 itu sarjana terapan, kalau S1 sarjana aja gitu. Jadi harus S1 dulu deh, baru profesi. Oh ya, Kak. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk peluang kerjanya itu lebih banyak D1 atau D4 atau S1? D4 atau S1. Ya. Untuk di lapangan pengalaman kakak dua-duanya bagus sih deh, gak ada pertimbangan. D4 dan S1 itu sama aja, dianggapnya setara gitu. Jadi gak ada apa, gak ada perbedaan gitu. Jadi masih sama peluangnya. Oh, kasih banyak, Kak. Sama-sama. Izin bertanya Kak, Boleh, siapa nih Galaksi A6? dengan Lufika dari Solo. Oke, orang Solo nih. Gimana? Mau nanya perbedaannya antara si mama sama si mami itu apa ya Kak? Soalnya tuh kan lihat Hmm, Instagram dari Poltekkes itu tuh ada si mama sama si mami. Nah itu tuh perbedaannya itu di mana gitu loh Kak? Udah. oke. Si mama itu yang tadi kakak jelaskan bahwa si PN baru bersama seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama atau dilakukan secara serentak.
Kalau si Mami itu si Penmaru mandiri ya. Jadi sama si Mami itu dengan mandiri. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama, eh, si Mama itu diadakan secara serentak seluruh Poltekkes di Indonesia, Dek. Si Mama diadakan secara bersama-sama seluruh Poltekkes di Indonesia secara serentak. Soalnya sama ya, semua Poltekkes dilakukan langsung dan jadwalnya juga sama semua Poltekkes. Gak ada perbedaan. Itu untuk si Mama. Sedangkan kalau mandiri, mandiri itu diadakan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi jadwalnya berbeda-beda. Dan tentunya kuotanya juga sedikit gitu kalau mandiri. Berbeda dengan si Mama yang lebih besar gitu. Tadi kakak udah jelaskan juga. Dan mandiri juga untuk soal-soalnya itu memang tidak jauh seperti si Mama, tapi setiap Poltekkes berbeda-beda juga. Tidak sama gitu. Dalam artian berbeda. Seperti itu. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kalian dapat istilah si mami. Si mami dan si mama apa? Oh, berarti si mami ujungnya mi nih, berarti mandiri. Si mama berarti ujungnya ma, berarti bersama-sama dalam artian serentak. Ya, jadi intinya lebih kayak si mama itu lebih seperti SBMPTN lah gitu. Si mami itu lebih ke mandiri. Itu. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama ada lagi. Coba ya sebutkan nama. Kakak lebih seneng ada komunikasi dua arah nih. Kak, izin bertanya. Boleh, Jadi, gimana? perkenalkan nama saya Salwa dari Tegal. Apakah ada batasan setiap mendaftar jalur di Poltekkes? Batasan gitu. Iya, kayak jalur rapot itu cuman bisa berapa Poltekkes gitu, kayak gitu. Atau Oh, ya, iya, oke. siap. Ini bisa dibahas lebih jauh gitu ya kalau kalian ikut bimbelnya, karena kan bisa dibahas satu-satu. PMDP apa, semua apa. Tapi yang jelas gitu ya, untuk PMDP kan kalian daftar ke masing-masing Poltekkes gitu, tidak diadakan serentak PMDP itu. Jadi setiap Poltekkes beda-beda pembukaan pendaftarannya. Nah, kalian bisa daftar di beberapa Poltekkes untuk PMDP ini, karena kan apa panitianya beda-beda gitu. Satu Poltekkes panitianya beda, satu Poltekkes panitianya beda. Yang penting, yang penting di sini kalian kalau misalnya keterima, tentunya harus dipilih salah satu. Itu konsekuensinya. Dan yang ditolak oleh kalian, tenang aja, itu tidak akan berpengaruh ke adik tingkat kalian. Seperti itu. Tidak akan ada blacklist. Kalian boleh untuk PMDP kalian bisa pilih atau bisa daftar di banyak Poltekkes. Tapi nanti kalian harus bayar lagi. Kalau daftar di Poltekkes Jogja PMDP bayar lagi. Daftar di Poltekkes Semarang PMDP bayar lagi. Berbeda dengan si Mama ya adik-adik. Kalau si Mama itu kan serentak. Jadi dilakukan oleh panitia pusat langsung. Dan kalian bisa memilih 3 pilihan. Baik itu di Poltekkes manapun dan jurusan apa aja. 3 pilihan ya. Misalnya di pilihan pertama kalian pilih keperawatan di Poltekkes Jogja. Pilihan kedua pilih misalnya kebidanan di Poltekkes Bandung. Pilihan ketiganya pilih farmasi misalnya di Poltekkes Jakarta. Itu bisa untuk si Mama. Minimal 3 pilihan. Atau misalnya mau di Poltekkes yang sama, tiga-tiganya boleh juga. Atau mau jurusan yang sama di Poltekkes yang berbeda, tiga-tiganya boleh. Bebas untuk si Mama itu. Untuk mandiri biasanya hanya 2 pilihan aja gitu. Dan itu tergantung masing-masing Poltekkes. Bahkan ada yang hanya 1 pilihan aja. Gitu. Oke, Seperti Kak. itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi?
Oke, kita lihat yang di obrolannya ya. Untuk harganya berapa? Ini mungkin harga buku ya. Harga kursusnya itu 200.000 ya. Kalau harga buku ini udah Tejolpa 249.000 tuh. Aku sudah COK, mantap. Kalau udah CO tinggal nunggu bukunya dikirim dan join grupnya nanti. Promo harganya berlaku sampai kapan? Untuk kursus sampai 31 Agustus ya. Kalau misalnya belum 31 Agustus, tapi nanti kita juga akan tambah waktu pendaftarannya kalau misalnya siswanya belum terkumpul gitu. Jadi daftar dari sekarang juga. Mending buku atau kursus, Kak? Silakan. Kalau buku, tentu kalian dapat semua modulnya di buku tersebut dan nanti kalian dapat bimbingan juga ya. Cuman bimbingannya enggak dari sekarang. Bimbingannya nanti. Bimbingannya tapi eh, kalau bimbingan terkait seleksi dan tips-tips bisa mulai bersama kakak dari bulan November juga udah mulai. Tapi kalau untuk kursusnya yang beli buku nanti ya, biasanya 2 bulan menjelang ujian. Itu belajarnya full kalian persiapannya sampai H-1 tes CBT. Beli buku udah plus kursus ya. Kayak Jen tanya, untuk jalur PMDT itu mapelnya apa aja Kak? Ngitung rata-ratanya gimana? Misalnya mau ngambil keperawatan Kak. Jalur PMDP mapelnya itu semua mapel dihitung ya. Untuk PMDP itu gak ada batasan mapel apa aja. Hitung rata-ratanya gimana? Hitung rata-ratanya seperti yang kalian mungkin bisa lah ngitung rata-rata. Pernah belajar mungkinnya di SMA. Jadi tinggal tambahkan aja semua nilai kamu yang ada di semester, misalnya di semester 1. Tambahkan aja nilai mata pelajarannya semuanya. Kemudian dibagi jumlah mata pelajarannya. Kalau misalnya nilai semua mata pelajaran itu setelah ditambahkan ada 5.000, maka dibagi jumlah mata pelajarannya yang ditambahkan tersebut ada berapa? Misalnya ada 15 mata pelajaran, berarti 5.000 dibagi 15. Dan itu hasilnya adalah nilai rata-ratanya. Kayak Jen tanya, jalur rapot bisa untuk siswa yang gap year gak? Tidak bisa ya. PMDP itu hanya untuk yang fresh graduate ya. Jadi hanya untuk kelas 12. Seleksi PMDP, catat ya adik-adik. PMDP itu hanya untuk kelas 12 saja, tidak untuk yang gap year. Yang gap year silahkan ikut si Mama dan Mandiri. Oh ya, dan di Poltekkes juga ada beberapa jalur lain gitu ya. Jadi setiap Poltekkes itu beda-beda. Ada juga jalur tambahan seperti bidik misi, kemudian jalur beasiswa lainnya gitu. Mungkin kakak nanti bahas ya kalau kalian join bimbelnya. Kita zoom lagi bersama kakak nanti. Denanda, tahun ini alhamdulillah diterima di salah satu Poltekkes Prodi Keperawatan dan sudah melakukan daftar ulang. Tapi saya mengundurkan diri karena suatu hal. Saya berencana tahun depan ingin coba lagi masuk Poltekkes. Kalau saya masuk Poltekkes yang sama dengan jurusan yang sama seperti sebelum saya mengundurkan diri, apakah bisa? Nah, kalau di Poltekkes yang berbeda dengan jurusan yang sama, apakah bisa? Terima kasih. Jawabannya bisa, karena gak ada blacklist ya di Poltekkes. Tapi jangan sampai adik udah keterima lagi, malah mengundurkan diri lagi. Ya, jadi bisa, silahkan. Mau di Poltekkes yang beda juga bisa. Jadi tidak ada batasan. Promo harga bukunya berlaku sampai kapan? Masih lama ya, sampai September gitu. Biasanya nanti di event tanggal cantik gitu. Di 99 tuh biasanya ada promo juga. Kayak emang boleh kalau misalnya daftar Poltekkes Bandung lewat si Mama. Di Poltekkes Malikya juga lewat si Mama dengan waktu bersamaan bisa gak? Bisa ya, tadi juga kakak udah jelaskan si Mama itu serentak. Dan kalian bisa pilih 3 pilihan di Poltekkes mana aja. Soal si Mama 2024, 50 soal atau 100 soal. Katanya si Mama 2023, 50 soal. Kurang lebih
2024 itu belum muncul ya aturan barunya, adik, jadi kakak nggak bisa simpulkan. Tapi biasanya 50 soal. Belum muncul ya. Oke, silahkan yang mau pesan bukunya, bisa pesan aja langsung di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Mungkin kakak nanti share di obrolan atau di grup gitu ya. Atau di Instagram juga udah ini ya, udah diumumkan juga. Bisa klik aja link yang ada di bio di Instagram. Mulai kursusnya kapan? Mulai kursusnya untuk kelas pertama, untuk grup pertama di bulan September ya, bulan depan itu udah mulai kursusnya. Jadi silahkan kalian kalau mau join. Untuk jalur PMDP nilai rapot harus minimal rata-rata 75 per mapel atau minimal 75. Per mapel itu minimal 75 ya, bukan rata-rata, tapi per mapel minimal 75. Ada juga yang 70 juga, tergantung poltekesnya. Kajian tanya, seandainya kalau ikut si Penmaru, apakah bisa memilih selain poltekes, contohnya PTN atau si Penmaru khusus poltek aja? Si Penmaru itu seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, dan itu adanya di poltekes. Jadi kalian harus pilih poltekes. Jadi karena kan poltekes itu di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Jadi berbeda ya, adik. Kalau misalnya adik mau daftar di Poltek, misalnya di Politeknik Negeri Bandung, ya tentunya ada daftarnya lewat website langsung Politeknik Negeri Bandungnya. Gak bisa lewat Simama PMDP. Karena Simama PMDP itu untuk masuk Poltekkes aja. Perbedaan pembelajaran D3 dan D4 itu apa aja? Tetap gak jauh beda. Pembelajarannya sama aja, cuman memang ada bobot yang dikurangi aja. Misalnya, kompetensinya D3 itu hanya sampai, tidak sampai menjahit, misalnya menjahit. Kalau di keperawatan ya, misalnya D3, tidak di D3 itu kompetensinya hanya sampai merawat luka atau memasang infus gitu ya, nggak sampai menjahit luka dan lain sebagainya. Menjahit luka dan lain sebagainya itu kompetensi dari D4 gitu. Perbedaannya hanya itu aja. Untuk teori dan lain sebagainya kurang lebih sama. Cuman perbedaannya kompetensinya dikurangi aja D3 itu. Jadi kerjanya juga tentunya lebih berat nanti D4. Kak, CBT Mama soalnya kayak ada di buku ya. Iya, insya Allah ya, kayak yang ada di buku. Nanti juga kalau ada bocoran atau apa gitu ya, bocoran materi, pasti kita umumkan di grup. Kalau kalian udah beli bukunya dan ikut kursusnya. Karena kan kita ada grup bersama gitu. Tahun lalu juga banyak yang sama. Kalian pelajari yang ada di buku, kalian gak akan menyesal gitu. Apalagi ikut bimbelnya. Kak, kalau jalur tahfidz masuk prodi farmasi hafalan minimal berapa juz ya? Untuk tahfidz ya, kalau nggak salah di Jogja itu juz 30 masuk deh ya. Minimal 3 juz deh, kalau nggak salah ya. Kakak belum cross check lagi gitu. Wah, ini banyak banget ya. Kak, kalau kita pilih 3 kampus berbeda, ujiannya di kampus mana? Contoh saya pilih Poltekkes Jogja sama Bandung, berarti ujiannya di mana? Ujiannya di salah satu Poltekkes ya, yang ada pilih. Bisa di Jogja, bisa di Bandung. Bisa pilih aja, ujiannya hanya sekali di satu Poltekkes yang adik pilih. Berarti kalau di Jogja berarti Jogja pilihannya. Kalau di Bandung berarti di Bandung ujiannya gitu. Jadi nanti pas daftar adik bisa pilih lokasi ujiannya mau di mana. Kak, apakah jurusan IPS bisa keterima di Poltekkes, Kak? Bisa dong, banyak teman kakak juga yang dari IPS, yang dari SMK lolos di Poltekkes. Asal kalian mau belajar gitu. Kak, kalau jalur PMDP itu memakai sertifikat kayak sertifikat gerakan masyarakat sehat, pramuka sama apa harus lomba ya? Harus lomba deh biasanya, gak ada kalau pramuka dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian pramukanya ikut lomba itu bisa. Misalnya juara pramuka se-Jawa Barat atau seprovinsi bisa tuh.
Kak, aku udah beli bukunya. Nah, untuk mulai belajar dan memahami soal-soalnya dari tahun 2017, apa langsung aja di tahun 2024? Eh, Saran kakak sih pelajari langsung aja sih ke 2024 boleh, 2000, dari 2017 juga boleh. Tapi sebaiknya pelajari semuanya ya, karena waktunya masih banyak. Kak, di Poltekkes ada asrama gak? Ada ya. Tapi tergantung Poltekkesnya, ada yang ada asrama, ada yang tidak. Biasanya ada. Kak, PMDP pilihannya berapa? Kak, 2 atau 3? Terus kalau misalnya pilihan satu di Poltekkes Bandung, pilihan keduanya di Poltekkes boleh gak? Boleh ya. Pilihannya biasanya hanya 2 ya kalau nggak salah. Tergantung Poltekkesnya sih kalau PMDP itu. Tapi biasanya 2. Kalau nggak 2, 1 loh PMDP itu. Pilihannya di Bandung 1, di Bogor 1 boleh. Karena kan Bogor dan Bandung itu masih satu cabang. Peluang kerja yang banyak dicari itu lulusan D3 atau D4? Hmm, untuk sekarang kalau kita lihat gitu ya lowongan kerja di LinkedIn atau di Job Street gitu ya. Kalian mungkin nggak paham sih kalau belum lulus kuliah. Biasanya yang banyak dicari itu D4 gitu. D3 juga banyak, masih banyak juga D3 tuh. Tapi memang untuk sekarang gitu ya, kalau kalian lihat lowongan kerja di Tangerang, di Jakarta, dan lain sebagainya, yang dicari itu kebanyakan D4 dan S1. Tapi D3 juga masih banyak banget. Jadi kalian jangan takut gitu, karena D3 masih banyak yang membutuhkan juga. Jadi menurut kakak fiktif-fiktif sih. Tapi memang untuk sekarang trennya lebih banyak yang ngambilnya S1 dan D4. Kak, kalau untuk saat ini peluang kerja yang banyak dicari itu ya sama. Kak mau tanya dong, kan dari buku Bisa Raih Beasiswa DMH itu gimana sistemnya ya? Pokoknya kalian join dulu dari bukunya. Nah, nanti di grupnya akan kakak umumkan gimana cara ikut beasiswanya gitu. Jadi kalian misalnya, kalian harus membuat kenapa kalian bisa harus mendapatkan beasiswa ini. Nanti dikirim ke email perusahaan kita, lalu kita cross check siapa yang layak mendapatkan beasiswa. Ada sekitar 5 sampai 10 orang yang akan mendapatkan beasiswanya. Nah, untuk saat ini peluang kerja yang banyak dicari ya. Izin bertanya untuk sertifikat apakah di ada tingkatannya nggak? Apakah misalnya dari tingkat kabupaten atau kecamatan bisa dilampirkan, Kak? Oh ya, minimal sertifikat itu kabupaten ya. Minimal kabupaten, adik. Poltekkes ada batasan umur, maksimal 25 tahun. Di Poltekkes bisa sambil magang nggak, Kak? Atau kelas karyawan ada nggak? Untuk kelas karyawan, untuk reguler lulusan SMA itu tidak ada ya. Tapi kalau lulusan dari D3 ingin lanjut ke S1 atau ke D4 itu ada. Tapi buat adik-adik yang dari SMA ingin lanjut ke kuliah di Poltekkes itu nggak ada kelas karyawan. Tapi apakah bisa sambil magang? Boleh aja, tapi ya nggak, jangan mengganggu jam kuliah. D4 sama S1 bedanya apa? D4 S1 itu sama aja gitu, cuman beda di pembelajaran aja. Kalau D4 itu lebih banyak ilmu terapannya atau prakteknya, kalau S1 lebih banyak teorinya. Di Poltekkes bisa pakai KIP gak, Kak? Untuk sejauh ini belum bisa, adik. Tapi ada beasiswa yang namanya bidik bidik kamu atau beasiswa Gakin ya, bantuan bagi keluarga miskin. Lokasi tempat tinggal mempengaruhi tidak? Tidak ya, tadi saya udah kakak jelaskan ya, tidak mempengaruhi. Ranking mempengaruhi PMDP gak, Kak? Ranking di kelas itu tidak mempengaruhi ya. Kayak izin bertanya apakah di Poltekkes ada beasiswa? Ada ya. Tadi juga kakak katakan ada beasiswa yang dari Kementerian Kesehatan langsung ya, PPDiktif ya, apa ya namanya, Padinakes ya, Padinakes yang terbaru. Kakak jelasin pokoknya nanti di kursus ya, kalau kalian ikut kursusnya.
cara dapat beasiswa Padinakes, cara dapat beasiswa Gakin, dan beasiswa lain di Poltekkes. Kak tadi kan katanya PMDP itu boleh daftar di mana aja, gak ada batasan, cuma nanti setiap daftar bayar. Berarti di luar Jawa juga boleh-boleh ya. Kak, kalau lewat jalur PMDP harus ada surat rekomendasi dari sekolah gak? Iya, harus ada surat rekomendasi ya. Itu wajib ya, ada surat rekomendasi dari kepala sekolah. Tapi tinggal minta aja, karena gak ribet kan dari kepala sekolah juga. Ya akan ribet kok. Oke. Jika PMDP tidak punya sertifikat lomba, peluang masuknya kecil. Hmm, tidak juga sih, tergantung jurusan yang kalian pilih. Kalau jurusannya sepi peminat, maka peluangnya besar juga deh. Kalau banyak peminatnya tentunya sulit gitu. Kau katanya Poltekkes Bandung atau Tasikmalaya berapa, Kak? Terus kalau praktek bayar lagi gak, Kak? Oh, untuk Poltekkes, untuk prakteknya itu udah gratis, jadi tidak bayar lagi. Untuk UKT-nya itu sekitar 4 juta sampai 7 juta ya. 4 juta sampai 7 juta. Tergantung jurusannya. Peminat lebih banyak D3 atau D4. Untuk tahun kemarin lebih banyak D4 deh, tahun kemarin tuh. Tahun kemarin, tahun ini gitu, D4. Kalau kita lihat persaingannya. D3 juga cukup banyak, masih fiktif-fiktif. Cuman sekarang trennya orang-orang itu ambilnya D4. Kenapa? Mungkin karena kan sekarang gitu ya, tingkat kompetensinya itu ditingkatkan gitu ya, tenaga kesehatan itu. Jadi kalian tentunya harus ambil juga yang tingkat kompetensinya yang tinggi gitu. Jadi orang-orang juga udah ambilnya D4. Peminatnya juga tentunya lebih banyak yang D4 gitu ya kalau tahun kemarin. Tapi tergantung juga sih, tergantung juga masing-masing poltekkesnya. Tidak bisa kakak simpulkan gitu, karena beda-beda tuh masing-masing kampus tuh. Oke, udah banyak ya yang kakak jawab. Silakan, mungkin kakak kasih 2 pertanyaan lagi terakhir ya. Kakak juga udah cukup capek menjawabnya. Silakan 2 pertanyaan terakhir kalian raise hand atau unmute ya, ya. Langsung aja bicara. Yuk, kuliah di Poltekkes mudah dapat kerja gak sih Kak? Mudah banget ya. Tinggal kalian banyak banget gitu ya teman-teman kakak yang kerja di rumah sakit bagus. Intinya bahkan banyak juga yang keluar negeri ya, di Arab gitu, di lain-lain. Nah, bertanya kalau tipe soal mama dari tahun ke tahun sama gak? Biasanya ada berapa perubahan? Misalnya belajar ya buku tahun lalu aja efektif gak Kak? Apa memang harus beli buku terbaru ya Kak? Ada perubahan ya setiap tahunnya untuk soal-soalnya. Kalau beli buku terbaru tentunya lebih update gitu kamu belajarnya. Kalau buku-buku tahun lalu efektif sih bisa dikatakan juga gak terlalu efektif. Cuman kalau membantu tentu membantu. Kak, makasih ya udah jawab pertanyaanku. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat adik-adik semua. Apa yang kakak sampaikan ini. Oke adik-adik, gimana nih? Ada yang mau mengungkapkan nggak dari pertemuan kita kali ini, seminar kakak kali ini?
Apa sih kesan pesannya gitu atau kritiknya gitu buat kakak supaya lebih baik lagi mungkin ke depannya. Ada yang mau berpendapat gak? Atau ucapan gitu ya, kesan dan pesannya gitu. Sebelum kakak tutup. Ini kalian udah join semua kan di grup ya? Di grup WhatsApp ya, udah join ya? Udah, Kak. Udah ya? Iya. Dapat info di grup kan ya? Iya, Itu Kak. banyak. Di grup tuh banyak ya, ada 200 orang. Tapi yang join hanya puluhan orang. Gak apa-apa lah. Berarti kalian orang-orang yang luar biasa gitu. Semangat. Oke, ada gak pesan buat kakak gitu? Selama kita ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing-sharing bareng kakak. Ada yang mau berpendapat gak? By the way, kalian teh baru ini ya, baru semester 1 ya. Sekarang teh semester 1 kelas 12 ya, baru baru naik kelas ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Hmm. Aku kelas 13. Baru semester 1 lagi persiapan PK. Udah mulai ujian. Lagi persiapan uji kom, Kak. Uji kom. Iya, Kak, persiapan. Kak, Berarti nanti dari SMK ya? Iya, Iya, SMA. Kak, kelas 13. Mm-mm. Biasanya uji kom dari SMK ya. Semangat ya. Iya. Ada yang dari IPS? Dari jurusan IPS? SMK ya, dari IPS juga ada tuh. Jadi hanya anak IPA aja gitu. Hadir Kak, jurusan IPS, Sophia Mumtajah. Mantap. Harus lebih keras ya belajarnya. Tapi ada tips juga sih buat anak IPS belajarnya bagaimana gitu supaya lebih maju dari yang lain. Tentunya pelajari jangan semuanya dilahap gitu ya. Anak IPS tuh harus hal-hal yang spesifik yang dipelajarinya. Yang kemungkinan muncul di ujian. Mohon maaf, tidak bisa speak apa karena lagi di luar. Terima kasih banyak atas informasinya. Tentunya hasil dari webinar bersama poin-poin yang kakak tekankan tadi. Saya akan persiapkan dari sekarang. Astungkara lulus Poltekkes 2024. Semangat semuanya. Semangat ya. Sama-sama ya adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan kali ini bisa menambah buat kalian semangat gitu. Kakak baik banget deh udah ngasih info yang lengkap. Boleh tahu gak sih tips-tips tipis buat anak IPS mau ke Poltekkes? Aduh, ya sama-sama ya. Senang banget gitu Kak bisa sharing ketemu sama kalian ya. Tips tipis-tipis buat anak IPS mau ke Poltekkes. Tentunya kamu harus punya eh, teori dulu gitu ya, apa yang diujikan gitu. Apa yang diujikannya, materinya apa aja. Kemudian materinya yang sering keluar apa aja. Kemudian anak IPS kan tidak belajar IPA ya, berarti yang harus dikuasai apa aja tuh. Misalnya matematika yang harus ditekankan, bahasa Inggris yang harus dikuasai, paling dikuasai, dan matematika.
Bahasa Indonesia juga. Berarti 3 mapel itu harus dikuatkan tuh buat anak IPS. Dan untuk IPA-nya juga, kalian harus belajar tipis-tipis. Dan itu harus tahu gitu. Mana aja yang akan keluar. Kalau punya bukunya, insya Allah tahulah. Makasih Kak ya, informasinya sangat bermanfaat untuk saya. Sama-sama. Oke, adik-adik, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk kakak? Kakak sangat terbuka loh menerima kritik, saran, atau ucapan dari adik-adik. Supaya kakak lebih semangat gitu ngedukasi kalian. Oke, ada agak. Jangan takut ya untuk berpendapat kakak juga. Terima kasih Kak udah bagi informasi kita bermanfaat banget. Sehat selalu buat kakak. Amin. Nah, itu doakan aja buat kakak ya. Kakak sehat terus gitu ke depannya dan bisa bantu kalian. Siapa? Oke adik-adik. Besok sekolah ya atau masih libur? Senin ya besok. Makasih banyak Kak aku dapat informasi tentang Poltekkes karena aku anak Gapia dan kemarin lulus SMA aku juga daftar. Ada beberapa yang baru aku tahu. Oke, sama-sama ya. Makasih banyak kakak juga. Terima kasih udah hadir gitu ya di kegiatan webinar kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Kakak doakan kalian bisa tembus di Poltekkes tujuan kalian. Ya, semangat pokoknya. Harus ikhtiar dari sekarang, harus usaha dari sekarang. Amin. Untuk kursusnya September ya, pertengahan September ya, insya Allah. Kita launching atau kita buka mulai kursusnya. Yuk, yang mau join ditunggu bersama kami. Oke, kakak juga senang bisa bantu kalian di sini. Bisa sharing-sharing lah informasi. Oke, adik-adik, kakak tutup ya kegiatan webinar malam hari ini dengan ucapan terima kasih banyak dan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, bye-bye adik-adik. Semangat ya. Semangat Ya, besok juga sekolahnya. Jangan gadang ya tidurnya, jangan begadang. makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Sama-sama. Kakak. Oke, makasih juga ya doa-doanya.